pernah ketika kerajaan Bali sudah putus, Bali kuno maksudnya dinasti Warmadewa digantikan oleh dinasti Majapahit, rupanya tidak mau dirayakan lagi karena raja yang berbeda kan seperti politik lah begitu. Akhirnya muncul sabda di Besakeh, Ida Betara Putra Jaya yang bersabda kepada Raja Jayakesunu supaya jangan tidak merayakan Galungan lagi. Sejak itulah Galungan dirayakan kembali dengan membuat penjor-penjor, panji-panji. Anantaboga itu kulit bumi ini, Wasuki juga kulit bumi. Karena bumi berdawang nala, wadawa itu mahmah, nala panas, berdawang nala dipeluk oleh Bisama Gajah Mada kepada Raja Bali. Ini ada kita sang cili Bali, wahai Raja Bali, raja kecil di Bali. Wong Pasak Binakade yang tadi itu adalah saudara-saudaramu. Jangan ini tantan ini yang kalau meninggal, kalau melakukan kejahatan, jadi ngelawan itu cukup dipindahkan barong, terutama apa barong ket, apa barong bangkal, barong bangkung, barong yang lain itu melakukan tarian sebenarnya untuk menyekan kekuatan negatif daripada Adharma pada waktu perayaan Galungan dan dirayakan sampai dengan hari Pegatwakan. Om Swastiastu, Sawitra Balining, sana banget wang yang titiang, ring DJ yang mengenah, mugi sami pada kena rahayu. Om Swastiastu, Ida Pandita, inggih, titiang langsung ke Manten, ring Bali, Galungan, Kuningan, napi sakeluwir punika sampun memargi suwe, sampun ketah. Sakewanten ngantos mangkin minabang titiang pengresep inik Galungan, Kuningan lan sejangkep punika durung puniki. Inayang ide pandita empu mapaicer yen Galungan Kuningan ke napi sejati nika duras ade. Inti perayaan Galungan adalah Durga Puja. Durga Puja. Makanya di banyak desa, ke Pura Dalam, ke Setre segala, hari Galungan itu seperti wajib. Ya. Dan perayaan Galungan puniki mulai besar-besaran dirayakan di Indonesia, di Bali khususnya pada zaman pemerintahan Raja Dharma Udayana. Ketika ngambil istri orang permaisuri dari Jawa Timur, Putri Dharma Wangsa Makuta Wardana, Putri Dharma Wangsa ini. Jauh sebelum itu, di Trunyan sudah dirayakan Galungan sebenarnya. Ya. Sudah ada perayaan Galungan. Dalam salah satu prasasti disebutkan Mahayu-hayu di Mage Maha Nawami. Perayaan pada waktu bulan Maga. Bulan Maga ini adalah bulan untuk memuja Dewi Durga yang sekitar bulan April Mei. Ya. Kalau di Bali tidak disebut langsung namanya, tapi perayaan Galungan itu fokusnya kepada hidup di dalam biasanya, umumnya begitu. Dan sebenarnya menjadi perayaan seluruh masyarakat Bali, seluruh Indonesia ya, kadang-kadang umat Hindunya. Karena itu disebut Rainan Jagat, ya, Rainan Jagat. Jadi karena perayaan kemenangan, maka membuat panji-panji. Ya. Panji-panji itu jadi penyor salah satu. Kemudian Kuningan sebagai hari pahlawannya Galungan, itu dengan parade prakoseng perang. Pameran kejayaan perang dengan membuat canang, kolam, endongan dan sebagainya, itu kelengkapan perang itu zaman dulu yang dibuat dari janur, dari ron itu supaya membentuk mengenang kembali begitu perjalanan kemenangan. Kemudian perayaan di Bali ini karena disebut Rainan Jagat, ya semua orang merayakan. Pernah ketika kerajaan Bali sudah putus, Bali kuno maksudnya dinasti Warmadewa digantikan oleh dinasti Majapahit, rupanya tidak mau dirayakan lagi karena raja yang berbeda kan seperti politik lah begitu. Akhirnya muncul sabda di Besakeh, Ida Betara Putra Jaya yang bersabda kepada Raja Jayakesunu supaya jangan tidak merayakan Galungan lagi. Sejak itulah Galungan dirayakan kembali dengan membuat penjor-penjor, panji-panji itu penjor. Penjor sebenarnya lambang bumi yang disebut di Bali dengan lambang gunung atau gunung agung begitu. Sesungguhnya itu lambang daripada naga Wasuki atau naga Anantaboga. Nah, kalau kita naik pesawat yang tinggi,
maka sungai itu mengalir ke laut seperti ular-ular, naga-naga yang kepalanya di laut. Itu Wasuki artinya air, Anantaboga makanan yang tidak berhenti. Anantaboga itu kulit bumi ini, Wasuki juga kulit bumi. Karena bumi bedawang nala, wadawu itu mahmah, nala panas, bedawang nala dipeluk oleh dua naga, dibungkus, dililit oleh dua naga, Anantaboga dan Wasuki. Bahkan udara pun dilindungi oleh taksaka, jadi naga bersayap berkembang, itu atmosfer itu. Sebab kalau langsung matahari tidak ada atmosfer, kehidupan di dunia ini akan habis, perlaya, mati semua begitu. Karena itu tiga naga ini melindungi bumi, melindungi kehidupan kita. Makanya di Bali, di Padmasana di atas ada naga bersayap, itu taksaka, naga bersayap. Kemudian di bawah dua ekor naga yang melilit Anantaboga, melilit bedawang nala, Anantaboga dan Wasuki. Inilah yang digambarkan dengan penjor itu. Jadi naga ini dengan penjornya. Karena itu ada lamaknya seperti mulut naga, lamak itu air sebenarnya. Bayangan bumi kan ada lawat buah, lawat joh, lawat matahari, bulan kan begitu, hitungan lamak itu. Karena air di air itu kan kelihatan bayangan air, bayangan bulan apa kelihatan begitu. Itu dibuat dengan bentuk lamak itu, dengan pala bungkah, pala gantung, bahkan di atas kain putih, lambang daripada akase, ya naga taksaka di atas begitu. Itu untuk mengingatkan bagaimana kita kepada Yang Widi, jasa-jasa beliau sebagai hari kemakmuran sebenarnya. Jadi itu di Bali disebut sebagai hari kemenangan Dharma. Kemenangan kita terhadap diri kita sendiri, karena musuhnya kan pada kita melawan kemalasan, melawan kebencian, melawan yang tidak baik lah kita. Karena itu pada waktu penampakan Galungan ada upacara Mebiakala. Cuma ada di beberapa desa, termasuk di kampung di sini, hanya yang laki-laki aja Mebiakala. Sebenarnya laki perempuan Mebiakala, karena besoknya masuk sudah lewat kala 3 itu kan. Suk semana tu. Ya. Mekala-kala ni ke suk semana. Ya, Mebiakala, ngeresek lah, membersihkan diri kita, reasita dan sebagainya. Itu dilakukan sebelumnya. Dan dari hari Minggu, Senin, Selasa, kan 3 kali itu disebut sangkala 3. Setelah itu hari Rebonya Uma. Jadi kala 3 kan Brahma kala Astawara, Sri Indra Guru Yama Rudra Brahma kala Uma. Ketika dimasukkan sistem kalender ini yang hitungan 8 ke dalam hitungan 210, ada kelebihan lagi 3, di mana disisipkan pada Galungan, disisipkan pada waktu Dungulan. Dungulan pertama kala, Dungulan kedua kala, Dungulan ketiga kala, Dungulan keempat baru Uma, itu pas di Galungan, itu Dewi Uma itu. Jadi ini kala 3. Di mitosnya kala 3 ini menguasai makhluk, mengganggu kita manusia. Makanya jangan usahakan sampai bertengkar pada waktu masuk Galungan itu, mulai kala ketiga itu. Karena katanya kalau pernah bertengkar suami istri dengan anak, nanti setiap 6 bulan berulang kembali katanya itu bertengkar. Jadi ya kuncinya kembali kepada pengendalian diri. Jadi kalau Galungan itu supaya kita melakukan upawasa dan sebagainya. Kalau di Jawa, saya pernah merayakan Galungan umat Jawa yang asli, justru pada waktu Galungan berpuasa mereka, yang berbeda dengan tradisi kita di Bali. Galungan justru pada waktu penampakan berpesta pora begitu, karena berbeda adanya pemahamannya gitu. Sebenarnya sangat bagus setiap hari raya ada puasanya begitu, untuk mengingatkan kita introspeksi gitu jadinya. Yang paling puniki menonjol satu diantaranya adalah Galungan nike identik dengan penyor sapunika itu. Penyor nike iwawu sampun kepenikayang wantah punika simbol bumi, simbol naga. Wenten saler sane mengkaitkan penyor punika dengan napi wastane secara sejarahnya, bahwa penyor pada saat Galungan penyor sampian tuh bunga pusuh tuh kena di sampune kuningan sampian menika merupa cakra napi ada senjata. Berarti niki dikaitkan dengan historis cerita kemenangan Majapahit
terhadap Bali. Iya. Apa nampi itu? Kalau saya tidak setuju kemenangan Majapahit dengan Bali supaya jangan melukai orang Bali dan menunjukkan karena Majapahit mau ditundukkan oleh Bali mau tunduk oleh Majapahit karena merasa bahwa itu saudaranya sendiri. Karena itu dia tidak mau bertengkar pada waktu itu. Kita lihat sejarahnya bagaimana Raja Kresna Kepakisan, Sri Kresna Kepakisan kan diberontak di Bali Pegunungan di daerah Bintang Danu termasuk di di kampus IHD ke utara sekarang. Kubu Raja Nanika Balai itu berontak melawan tidak adu sepakat dengan tidak mau tunduk di bawah itu. Akhirnya sebelumnya sudah memang yang jadi Perdana Menteri waktu itu Gajah Mada meminta Kiai Agong Pasegelgel itu sebagai salah itu bukan Kiai putranya Ki Patih Ulung. Saya kembali Raja Bali yang terakhir adalah Ki Tape Ulung, patihnya namanya Ki Patih Ulung, Tape Ulung, Patih Ulung gitu. Jadi dua raja nama Ulung, dua Ulung itu, Ulung Raja, Ulung Patih gitu. Ulung Raja itu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Ulung yang kedua sebelum melinggih Ki Patih Ulung ketika melinggih Empu Dwi Jaksara gitu. Beliau sempat menjadi raja caretaker selama 7 tahun ya. Datanglah kemudian raja dari Jawa keturunan Dangyang Nirarte yang namanya Sri Kresna Kepakisan dari putra Soma Kepakisan itu dijadikan raja. Kemudian ini Perdana Menteri ini masih dipakai zaman Samprangan itu. Nah karena Bintang Danu segala tidak terus berontak, akhirnya 2 orang putra dari Ki Patih Ulung yang namanya Ki Gusti Agong Pasegelgel dan Ki Badang Subadra diutuskan ke Bintang Danu, ke Trunyan, ke Songan, sampai ngambil istri di Songan keduanya. 4 bulan ditungguin di Songan itu. Setelah itu mau tunduk. Kemudian tetap juga Raja Samprangan tidak mau memerintah Bali karena tidak kuat mengatasi masalah di Bali. Akhirnya pusaka dari Majapahit datang, Gajah Mada datang ke Bali memberitahu jangan sampai yang penting minta bantuan itu saudara-saudaramu. Orang-orang Pasa adalah para Perbali dulu itu adalah saudaramu sendiri, bukan tanin indir dan tanin te, bukan penyakap Anda, bukan pekerja Anda. Itu adalah saudara sanak te juga punya gitu. Itulah saudara Anda gitu. Karena itu pakai dia di desa-desa memegang kayangan 3 supaya jadikan pemangkunya, upacaranya segala puranya diperbaiki, baru bisa dipegang. Setelah diberikan pusaka dari Majapahit, kemudian ada Bisama Gajah Mada kepada Raja Bali. Indah tu kita sang cili Bali, wahai Raja Bali, Raja kecil di Bali, wong Pasak Benekade yang tadi itu adalah saudara-saudaramu. Jangan ini tantan ini yang kalau meninggal, kalau melakukan kejahatan, tidak boleh dibunuh, cukup dipindahkan di Selong ke luar desa saja gitu. Tidak boleh dihukum mati gitu. Dan keneng ke Dandapati itu dapat dispensasi orang-orang Pasak dulu zaman dulu dari raja itu. Itu zaman barulah kemudian aman situasinya begitu. Jadi demikian kaitannya, tidak kalah itu. Kalau Sugian Jawa, Sugian Bali, Empu Bradah ke Jawa dan ke Bali itu ceritanya juga begitu. Kan Empu Bradah mau menempatkan salah satu putra kembar dari Airlangga di Bali, Jayasabha dan Jayabaya itu. Jayasabha mau ditaruh di Bali. Di Bali sudah ada putra Udayana yang paling kecil, anak ungsu. Yang dalam cerita di dalam Babad itu ketika anak bungsu lahir ibundanya meninggal, Guna Priya Dharmapatni ini. Maka anak bungsu ini punya istri yang mandul di pegunungan di Pura Penulisan. Sampai sekarang tersimpan arca Betari Mandul. Ciri Betari Mandul arcanya payudaranya nyangkeh, masih utuh kayak payudara gadis itu, ada patungnya di sana, arcanya di sana. Bahkan masyarakat Desa Muncan khususnya di Pura Penataran, Nunas Tirta Pemuput Ngusabe Desa, Ngusabe
gede atau musa bedangsil memakai bumbung membungkus kain putih nih ke justru ditaruh di payudaranya beliau karena zaman dulu katanya netes dari payudara itu berupa tirta kayak air susu katanya turun begitu. Sampai sekarang diwarisi Duda Tirta ke di Betari Mandul itu. Padahal kalau kita kaji, Mandul kan tidak punya anak, kan tidak mungkin keluar payudaranya besar begitu. Jadi itulah kepercayaan kita di Muncan khususnya di Bangli itu. Jadi bukan karena itu, tetapi karena Empu Bradah ke Bali ditolak oleh Empu Kuturan untuk menempatkan Jayasabha karena sudah ada anak bungsu. Ya masih misalnya dari Airlangga sendiri kan, apa adiknya dari Airlangga kan tidak mungkin berikanlah sama-sama. Akhirnya di Jawa kerajaan Airlangga dibagi dua, kemudian apa namanya dan Kuripan, apa Singosari itu dan seterusnya ya itu. Jadi berarti Galungan, kembali ke Galungan niki, Galungan di masa lalu, di masa setelah kedatangan dinasti Majapahit atau enten pernah encak nih kita pernah tidak dirayakan. Tidak dirayakan, akhirnya ada Cina-Cina, sipte-sipte yang tidak baik kan mungkin raja-rajanya umurnya pendek atau apalah gitu kan. Bahkan lagi dalam Usana Bali, cerita kuno itu tentang Bali. Memang apa namanya ada raksasa namanya Maya Danawa yang tidak mau melakukan upacara-upacara gitu. Tidak mau mengikuti perayaan Galungan itu segalanya dan tidak mau melarang orang sembahyang ke Besakih gitu ceritanya. Kemudian Maya Danawa ini dibunuh oleh bala tentara Dewa Indra yang rupanya ceritanya lebih kuno lagi ketika Dewa Indra kaitannya Candrabaya Warmadewa, pembangunan Pura Titempul itu dengan tukang pekerisan, tukang petanu itu kaitannya lebih kuno daripada cerita Jaya Kesudo itu. Itu juga melarang perayaan Galungan besar-besaran. Mungkin karena beda sekte ini beda ini Warmadewa pemuja Durga kan besar-besaran perayaannya. Ini mungkin pengikut yoga I Gusti Bagus Sugriwo, I Gusti Bagus Sudarsana, putra almarhum I Gusti Bagus Sugriwo pernah menulis itu Raja Geni Nerpati dikatakan raja yang menekankan pada pelajaran yoga, meditasi dan sebagainya dan mengurangi ritual, mengurangi bandan-bandan ini begitu. Rupanya sejak dulu sudah ada kelompok yang ingin penyederhanaan bandan sederhana lewat meditasi, yang ingin bandan besar-besaran seperti sekarang. Silakanlah kalau saya ini pribadi mau yang besar yang berduit urus. Tapi bagi yang tidak punya sederhana juga tidak masalah karena intinya sama. Sebagai pendeta memuput upacara yang besar dengan upacara kecil mantramnya hampir sama begitu. Tidak beda, lain kalau berbeda baru kecil mantramnya sedikit begitu hampir sama saja gitu. Di pengalaman anak lingsir jadi pendeta. Inggih hidup pandita niki Galungan. Galungan puniki napi wastane Tio sering sana iwawu, penyor sampun. Taler sana cukup fenomenal niki adalah ngelawang. Rikala Galungan. Napi pebuatnya apa perlunya? Memangnya harus ada ngelawang dulu? Ngelawang dari kata lawang. Lawang itu luang, long, pintu katanya masuk lawang. Jadi kalau di Majapahit salah satu pintu gerbangnya namanya Waringin Lawang. Ada pintu, ada pohon beringin, dua pohon beringin kembar begitu untuk masuk ke keraton Majapahit zaman dulu. Jadi ngelawang itu barong, terutama barong ket, barong bangkal, barong bangkung, barong yang lain itu melakukan tarian sebenarnya untuk menyekan kekuatan negatif daripada Adharma pada waktu perayaan Galungan dan dirayakan sampai dengan hari Pegatwakan. Hampir 30 hari itu pelaksanaannya ngelawang itu. Jadi datang ke pintu-pintu dan umat memberikan sebenarnya sesari sekedarnya kepada penari. Jadi intinya untuk mengusir bala, untuk mengusir kekuatan negatif supaya menjadi netral. Datanglah barong-barong itu ke masing-masing rumah lawang itu intinya. Jadi untuk ngelawang itu sebentuk ngayah ketulusan untuk ngiring sesurunan untuk menetralisir masyarakat desa-desa yang dilalui yang nur begitu.
Jadi kalau sekarang ada fenomena, mestinya dilestarikan pada waktu galungan sampai dengan pegatwakan saja, jangan sampai di luar konteks itu tidak boleh sebenarnya gitu, di luar konteks perayaan galungan begitu. Ngelawang mungkin memakai barong-barongan gitu kan, bukan barong yang sudah dipasupati, tapi barong-barongan, tetapi juga kadang-kadang kan membawa ada yang dijunjung niki, so cara pejati, cara anu niki pelinggih. Niki kan mengaburkan, menurut titiang kabur jadinya niki. Antara ngelawang ngiring ide betara, ngelawang barong-barongan. Sepuna pira tuh. Yeah. Sebaiknya ini tokoh-tokoh masyarakat kita, termasuk partner di MDA ini melakukan pembinaan intensif. Ya. Kalau sudah disucikan barong itu tidak lagi jadi barong-barongan. Kalau sudah disucikan artinya sudah meplaspas, pasupati begitu. Kemudian dipakai ngelawang oleh generasi muda untuk cari kas dana kegiatan organisasinya, sebenarnya tidak apa-apa, cuma jangan sampai konteks kesuciannya, konteks itunya hilang gitu. Artinya barong yang dipakai benar-benar barong yang diurip, dipasupati, disusung. Kalau mau nanti selesai gadungan dilebar misalnya, ya perline punggal kembali, lepas kepalanya, taruh gantung. Nanti 6 bulan lagi pakai pasupati, plaspas, hidupkan lagi, pakai ngelawang sana kemari, boleh saja itu, karena ya namanya nunas, mohon kedamaian, keselamatan itu. Dan di barong di Bali sebenarnya seperti mendapat pengaruh dari leong di Cina. Jadi apa namanya barong cai di Cina itu. Jadi pakai ini itu jelas ciri khasnya adalah pakai prade itu ya, yang gemerlapan itu kan datang dari Cina semua itu. Cuma tidak seperti Cina, dia olah sendiri seperti. Nah menurut perasaan kita jauh lebih hidup barong kita daripada barong saya atau leong di Cina itu, kita berbeda ya. Nah ini pentingnya arahkan generasi muda itu boleh melakukan ngelawang, cari dana boleh, dan tidak ada pemaksaan, yang penting harus ikhlasnya dan ngayah. Dan ingat di plaspas, pasupati, dan nyejar selama setiap hari. Kalau tidak ngelawang harus katuran rayunan, karena beliau dihadirkan kan aturan soda, aturan persembahan. Jangan tanpa begitu nanti bisa berbahaya sekali itu gitu bagi anak-anak. Jangan sampai. Inilah perlu pembinaan kembali. Gitu. Inggih itu de pandita becek pisan niki bebawasannya seungkeran puniki galungan kuningan lan runtutane puniki pun makeh niki rasa-rasa ten puput untuk apisan mawasan inek punika iki benjangan pastike pacang wenten malih dua neng punika sawitra balining amunika dumun ngane inek galungan kuningan dua neng punika ngiring sarang-sarang lestariang inek galungan kuningan puniki manut sekadi sana sampun tami ketami saking riyin. Sapunika kirang langkung nasampura sinep titiang antuk Paramasanti. Om Santi 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 Om.